rendah. Mel sini Mel. Ini pasti garis dirimu. Ya. Kau mengajarku dengan hikmat tak ternilai. Kau menuntunku di saat hilang arahku. Betapa berharga kasih yang sempurna. Bapakku ingin lebih mengenalmu. Perkataanmu beri semangat yang baru. Teguh langkahku di saat badai menyerang. Betapa berharga firman yang ku terima. Bapa, jadikan aku sepertimu. Melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu. Kau mengajarku dengan hikmat tak ternilai. Kau menuntunku di saat hilang arahku. Betapa berharga kasih yang sempurna. Bapakku ingin lebih mengenalmu. Berkatamu beri semangat yang baru. Teguh langkahku di saat badai menerpa. Betapa berharga firman yang ku terima. Bapa, jadikan aku sepertimu. Melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu, melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu, melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu,
takkan berpaling, mataku tertuju padamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi murid-Mu Tuhan, serupa dan segambar dengan-Mu. Mau melakukan firman-Mu, mau jadi anak-anak-Mu. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling, mataku tertuju padamu, melakukan firman-Mu, oh, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bantu kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, bantu kami untuk giving the best, berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bantu kami untuk mencapai setiap destiny ilahi yang Tuhan mau izinkan terjadi dalam hidup kami. Setiap rencana agung Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami, yang Tuhan rancangkan. Sejak kami dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah merancang kehidupan kami. Sebelum ada satupun hari-hari yang terbentuk, Engkau sudah menulis kehidupan kami di dalam kitab-Mu Tuhan, di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami dedikasikan waktu ini untuk Indonesia. Kami dedikasikan waktu ini untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Kami dedikasikan waktu ini untuk generasi Indonesia. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati rekan-rekan yang mengikuti materi ini, baik saat ini maupun menonton tayangan setelah ini. Kami percaya ada perkara-perkara dahsyat yang Tuhan akan kerjakan, keluarga demi keluarga akan Tuhan adakan pemulihan, Tuhan akan adakan restorasi, Tuhan akan adakan kuasa Tuhan yang akan bekerja pada setiap keluarga-keluarga. Dan kami percaya Tuhan,
pemakaian Tuhan dalam hidup kami akan terus berjalan sampai masa akhir hidup kami menutup mata, menghembuskan napas terakhir. Kami mau mendengar Engkau berkata, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Itu yang ingin kami dengar Tuhan di hari terakhir nanti. Ketika Engkau mendapati kami setia, ketika Engkau mendapati kami baik, ketika Engkau mendapati kami bekerja, ketika Engkau mendapati kami melayani Engkau dengan setulus hati kami, Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh penggiat anak di Indonesia, berkati setiap family di Indonesia, berkati setiap orang-orang hamba-hamba Tuhan di Indonesia, semua orang yang memegang titik-titik kunci di Indonesia, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom untuk teman-teman semua. Bentar. Shalom untuk teman-teman semua yang ada di Facebook ya, yang boleh mengikuti hari ini. Kita sama-sama belajar materi JCA Restore Our Family ya. JCA Restore Our Family. Sebentar ya, saudara. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita telah sampai ke minggu yang ke-15. Ya, saya senang sekali karena pekerjaan mengedit dari materi yang lama kepada yang baru ini sudah semakin ringan, nggak terlalu seberat dulu karena tinggal dari 5 story itu ada hanya tinggal beberapa item story-nya yang belum lengkap sehingga nggak seberat yang kemarin-kemarin, tapi nggak ada sesuatu yang berat karena kita melakukannya semuanya untuk Tuhan, nggak ada sesuatu yang menjadi hal yang berat ya. Namun saya sangat bersyukur sekali mood untuk mengedit dan sebagainya itu Tuhan kasih mood yang baru, Tuhan kasih semangat, Tuhan kasih sukacita gitu ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi minggu ke-15. Seperti ini ya materinya. Saya share screen di sini. Oh, sorry. Saya akan membuka materi yang ini. Ya. Nanti materinya ini saya muat di website Genius Syara Alkitab ya. Terus terang yang di website belum saya edit karena beberapa pengalaman ketika kita ini kelas, kadang-kadang masih ada editan-editan salah ketik atau apa, sehingga daripada saya kerja 2 kali, di dalam saya mengajar, saya selesaikan dulu, nanti khawatir ada editan lagi, supaya saya nggak kerja 2 kali gitu ya. Jadi setelah saya mengajar, kalau masih ada editor saya edit, baru saya muat editannya di website Genius Syara Alkitab. Begitu ya teman-teman ya. Harap maklum ya. Nah, nanti setelah kelas juga materi saya saya upload di grup JCA Family Indonesia gitu ya. Genius Syara Alkitab Family. Oke. Kita telah sampai di minggu yang ke-15. Shalom buat yang baru gabung ini, Kak Natalia. Shalom, Kak. Ya, kita langsung ke materi aja ya, Kak. Ya, kita sampai di minggu ke-15. Minggu ke-15 ini judulnya adalah terangkat ke surga dari peristiwa Henokh. Henokh terangkat ke surga, terus kita minggu ini akan banyak mengupas tentang banyak hal tentang surga. Bagaimana Henokh diangkat ke surga, bagaimana Elia itu diangkat ke surga, bagaimana Yesus terangkat ke surga, bagaimana kita sendiri juga akan dalam sekejap mata diubahkan, tubuh kita yang fana ini diubahkan untuk kita dalam sekejap mata berkumpul dengan Yesus di awan-awan permai ketika dia menjemput gerejanya gitu ya. Ketika Yesus datang kedua kali gitu ya. Jadi itu materi kita minggu ini seputar surga-surga gitu ya. Baik.
Kita sudah sampai ke hari ke-99 sampai hari yang ke-105. Atau lebih tepatnya kita sampai ke minggu yang ke-15 gitu ya. Judulnya terangkat ke surga. Hari ke-99 judul materinya surga adalah tempat yang dijanjikan. Hari ke-100 surga adalah rumah Bapa. Hari ke-101 surga adalah tempat yang berpenghuni. Hari ke-102 surga adalah tempat yang disiapkan. Hari ke-103 surga adalah tempat yang sempurna. Hari ke-104 Yesus terangkat ke surga. Hari ke-105 surga adalah tempat di mana ada penyembahan yang sempurna. Baik, ayat Mas minggu ini kita ambil dari Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu adalah perkataan daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, ayat Mas Kreatif minggu ini kita akan bikin ternyata ayat ini adalah ayat kembar dengan ayat Matius 4 ayat 17 yang diucapkan oleh Yesus. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sama persis kata-katanya, oleh karena itu kita akan bikin variasinya adalah seperti ini. Kita akan bikin dua resonansi suara yang berbeda antara suaranya Tuhan Yesus dengan suaranya Yohanes Pembaptis. Misalnya suaranya Tuhan Yesus kita pakai resonansi dada, nanti suara Yohanes Pembaptis misalnya kita pakai resonansi mulut, gitu ya. Kita mau praktek dulu ya. Coba di sini. Kak Natalia, bisa dibuka suaranya, Kak? Kita mau praktek, Kak. Boleh dibuka videonya, Mas, suaranya. Kita praktek sebentar ya. Untuk kita berganti-ganti suara ya. Halo? Mungkin Kak Natalianya nggak siap ya. Udah nggak apa-apa, wes. Saya akan peragakan ya. Jadi, untuk resonansi suara itu kita punya 5 kotak resonansi di dalam tubuh kita. Ada resonansi dada, resonansi leher, resonansi mulut, resonansi hidung, resonansi kepala. Semakin tinggi kotaknya ini letaknya di dalam tubuh kita, maka itu gunanya dipakai untuk suara yang semakin tinggi. Semakin rendah letak kotak resonansinya di dalam tubuh kita, itu juga dipakai untuk nada suara kita yang semakin rendah. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang 5 resonansi ini, kakak-kakak bisa lihat di sini ya. Coba cari di YouTube. Coba cari YouTube di channel YouTube yang Tuhan percayakan untuk saya kelola, yaitu channelnya Jenius Cara Alkitab. Jenius Cara Alkitab ya, ini oke. Lalu Anda nanti cari di playlist, ya playlistnya ini, cari yang paling bawah ini. Banyak sekali ya playlistnya ya. Cari yang awal-awal ini, di bagian bawah ada pelatihan vokal 5 resonansi. Nah, ini ada serinya, seri 1 sampai seri 7. Ini guru-guru sekolah minggu tolong pelajari hal ini ya. Saya tidak pernah bercita-cita jadi YouTubers. Jadi kalau saya menyampaikan channel YouTube saya ini, saya tidak punya tujuan itu ya. Tujuan saya untuk saya bisa mengajar melalui video dengan cara yang mudah bisa menjangkau Anda di mana saja. Caranya Anda yang buka channel saya. Makanya saya nggak pernah berkata, tolong subscribe, nyalakan loncengnya, apa sama, saya nggak pernah kayak gitu ya. Bukan berarti itu salah kalau ada orang lain seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau saya nggak pernah punya tujuan seperti itu ya. Jadi walaupun itu nggak dosa, tapi saya ungkapkan dari awal tujuan saya membuat YouTube ini adalah untuk mengajar Indonesia ya. Untuk mengajar Indonesia melalui media YouTube. YouTube saya jadikan sebagai media. Nah, nggak salah kalau sometimes YouTube saya jadi top gitu ya. Itu juga nggak dosa ya saudara. Saya cuma cerita. Anda nggak subscribe nggak apa-apa. Ya saudara.
Baik, saudara. Sering-sering datang ke channel YouTube saya, bagus juga. Karena apa, saudara? Ada banyak materi-materi anak, tips-tips mengajar, dan sebagainya itu saya kebanyakan share di sini ya, saudara. Nah, di sini ada 5 tips, ada beberapa tayangan tentang resonansi. Kita dengerin aja ya, salah satu videonya ya. Oke. Nah, step berikutnya kita akan belajar resonansi hidung. Resonansi hidung itu gampang, saudara, seperti Anda hidung. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya, untuk mempelajari resonansi. Jadi resonansi dada itu gemanya itu akan banyak di wilayah dada untuk nada rendah. Lalu kalau leher itu suara kita asli kita berbicara ini. Halo, halo. Kalau di dada itu halo. Kalau di mulut itu Anda harus belajar hamin dulu. Hamin adalah bibirnya terkatup rapat tapi giginya berjauhan. Seperti Anda seperti memakai masker gitu, yang maskernya ini seperti di daerah yang ada maskernya itu seperti bersemut gitu, semutan gitu ya. Itu untuk meredam kita punya suara sehingga kita bisa berkata halo. Kalau di leher kan halo, suara kita asli ya. Kalau di dada halo, 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 halo. Nah, untuk resonansi mulut ini Anda harus selalu buka wilayah sini. Seperti kalau Anda menguap. Seperti kalau Anda ngantuk tuh ya. Kalau Anda ngantuk menguap tuh kan daerah sini kan buka kan. Halo. 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 Ya, seperti kayak orang-orang kalau baca pengumuman atau pembaca berita itu biasanya pakai resonansi mulut, ya. Lalu resonansi hidung itu halo. Kayak kalau kita lagi bindeng tuh ya, saudara. Kayak kita lagi pilek tuh ya. Halo. Gitu ya. Kalau resonansi kepala itu halo. Tinggi gitu ya suara kita ya. Halo. Gitu ya. Nanti lebih lengkapnya bagian apa yang Anda pegang, itu penggunaannya untuk bercerita atau bernyanyi, wilayah nada apa dan sebagainya. Lebih lengkapnya nanti Anda lihat di tayangan YouTube saya tadi, Jenius Secara Alkitab ya. Cari di playlist yang bawah tuh. Ada 5 resonansi ya, teknik vokal 5 resonansi. Kenapa disebut teknik vokal? Karena bisa dipakai untuk Anda bernyanyi, juga bisa dipakai untuk Anda bercerita, bisa dipakai untuk Anda orasi, bisa dipakai untuk Anda itu berpidato, khotbah dan sebagainya. Bisa dipakai untuk variasi ketika Anda membaca Alkitab, atau ketika Anda mengadakan pentas jari, atau Anda mengadakan pentas drama gitu ya. Itu bisa dipakai. Baik. Nah, Saudara, untuk ayat Mas minggu ini, Matius 4 ayat 17, kita akan bedakan suara Yesus dengan suara Yohanes Pembaptis. Jadi kalau misalnya suara Yesus seperti ini. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, itu suara dada. Nah, misalnya Yohanes Pembaptis pakai suara leher. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Misalnya gitu. Nah, anak-anak kita ajak, kita kasih tahu kalau suara Yohanes Pembaptis kayak gini, kalau suara Yesus kayak gini, ya. Setelah berulang kali memperkatakan ayat Mas tersebut dengan gerakan dan kata-kata, kini lanjutkan dengan menebak suara. Misalnya Yesus pakai resonansi dada, Yohanes Pembaptis pakai resonansi leher. Anak-anak nebak, jadi kita kasih tahu. Pura-pura Anda itu murid saya akan berkata gini. Anak-anak, Matius 4 ayat 17 itu adalah kata-kata Tuhan Yesus. Tapi kalau Matius 3 ayat 2 itu kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Tapi sebenarnya mereka mengatakan hal yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga udah dekat. Nah, Kak Grace mau pakai suara kayak gini untuk suara Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu Kak Grace mau pakai suara kayak gini untuk suaranya Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, tugas kalian kalau sekarang Kak Grace ngomong lagi, kalian tebak itu yang Kak Grace maksudkan suara Yesus atau Yohanes Pembaptis. Siap? Siap. Gitu. Tapi
Kalau di Alkitab beneran orangnya Yohanes Pembaptis dan Yesus tuh kita nggak tahu suaranya ngebas atau seperti itu, kita nggak tahu ya. Ini cuma berandai-andai ya, di Alkitab nggak ditulis suara Yesus tuh bass atau tenor, nggak ditulis ya adik-adik ya. Ini cuma kita berandai-andai aja, membayangkan aja. Baik, kalau Kak Grace berkata gini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Siapa itu yang ngomong? Oh ya benar, itu Tuhan Yesus. Kalau yang ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Siapa? Ya betul, Yohanes Pembaptis. Lagi. Kalau yang kayak gini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oh ya Yesus. Kalau yang ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oh ya betul, Tuhan Yesus lagi. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi kita akan permainkan, kita punya resonansi suara. Kita akan permainkan resonansi suara kita. Jadi anak-anak menebak itu suara yang kita maksudkan itu suara Yohanes Pembaptis atau suara Yesus. Baik. Bentar, ini PDF-nya sedang loading ya. Oke. Pada hari ke-99 kita membutuhkan Alkitab, lalu setiap orang kita butuhkan tisu dan kamera. Hari ke-100 kita butuh Alkitab, karton, ukuran HVS atau HVS yang tebal yang biasa untuk membuat cover fotokopian jilitan tuh ya saudara. Lalu alat perakam handphone, cat air, usahakan yang warna coklat, kuas, piring plastik, alat pewarna Alkitab, kamera. Lalu hari ke-101 kita membutuhkan Alkitab, karton, gunting, satu paket kertas sampul, beberapa macam warna terserah Anda, beberapa buah pita, beberapa warna glitter, dan kamera. Ya. Hari ke-102 kita membutuhkan Alkitab, alat pemutar video, alat pewarna ayat Alkitab. Terserah, boleh pensil warna, boleh stabilo, boleh spidol, apa saja dengan penggaris ya tentunya ya. Lalu satu buah kamera. Hari ke-103 kita membutuhkan Alkitab, alat pemutar video, kamera. Hari ke-104 kita membutuhkan Alkitab, tanggalan tahun 2021 atau tanggalan kapan saja boleh. Lalu satu buah kamera. Hari ke-105 kita membutuhkan Alkitab, satu gulung tali rafia, terserah warna apa saja. Lalu kamera. Ya. Oke. Nah, hari ke-99 kita temanya adalah surga adalah tempat yang dijanjikan. Kita akan membuat lomba meniup tisu. Nah, kadang-kadang susah menjelaskan sesuatu yang abstrak kepada anak-anak. Ya, misalnya kita menjelaskan Tuhan itu ada. Itu nanti anak usia 1 sampai 3 tahun itu mereka ketertarikan terhadap sesuatu yang berbau agama atau religius itu meningkat dengan tajam. Jadi anak usia 1 sampai 3 tahun itu mereka akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu siapa? Apakah Tuhan Yesus itu mengenal saya? Tuhan Yesus sekarang tinggal di mana? Kenapa bisa Tuhan itu ciptakan kita? Caranya gimana? Pertanyaan mereka, kekepoan mereka tentang Tuhan itu sangat tinggi untuk anak umur 1 sampai 3 tahun gitu ya. Nah, pada saat ini kita mau menjelaskan ke anak-anak tentang surga. Nah, pada saat kita menjelaskan ke anak-anak tentang surga itu sesuatu yang abstrak. Sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. Oleh karena itu kita mau bikin game meniup tisu. Ya kebetulan nggak ada tisu saya di rumah saya nih saudara. Pas nggak ada tisu ini. Anggap aja ini tisu ya. Ditiup kayak gitu. Ditiup ya, lomba meniup tisu. Tujuannya apa? Nanti siapa yang niupnya paling panjang, nggak berhenti, tisunya nggak berhenti berkibar. Jadi satu kali napas tiup yang panjang, siapa yang paling panjang tanpa mengambil napas lagi, dia yang menang. Ya, kita bisa tahu kalau dia mengambil napas lagi kalau tisunya berhenti berkibar, ya kan? Nah, setelah lomba meniup tisu ini kita tanya,
Kenapa tisu itu bergerak? Apakah angin itu ada? Kalau angin itu dapat dilihat, warnanya apa? Bentuknya apa? Tapi kalau angin itu tidak dapat dilihat, kamu yakin nggak sih kalau angin itu ada? Gitu. Setelah itu, lomba kita dapat ulangi. Siapa yang menang lomba itu boleh menanyakan pertanyaan yang tadi itu kepada yang kalah. Ya, dia mendapat kehormatan memberi pertanyaan kepada yang kalah. Kesimpulannya, angin itu nggak dapat dilihat warnanya maupun bentuknya. Tetapi angin itu benar-benar ada. Buktinya tisu tadi bergerak pada saat ditiup angin dari mulut kita. Nah, tadi yang paling banyak meniup tisunya tadi boleh menjawab pertanyaan ini. Yang paling banyak menang tadi. Menurutmu surga itu benar-benar ada nggak? Dan kalau saat ini kamu bisa melihat surga, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, kamu yakin nggak sih kalau surga itu ada? Nah, setelah itu kita ajak mereka lomba cepet-cepetan baca Alkitab. Siapa yang cepat baca sampai buka, baca sampai titik, dia yang menang. Jadi boleh kalau pakai HP, HP semua. Kalau pakai Alkitab fisik semua, gitu ya. Oke, nanti kita setelah mereka membaca ayatnya, kita jelaskan. Kita beri pertanyaan. Kita baca dulu ya. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Lalu dari ayat ini nanti kita tanya, apakah surga itu ada? Ada. Kunci jawabannya saya letakkan di sini ya, supaya kakak-kakak guru, papa, mama nggak salah jawab ya. Apakah di surga ada kewarganegaraan? Ada. Apakah di surga ada tubuh yang hina? Tidak ada. Tubuhnya semuanya mulia. Apakah di surga ada yang sakit pusing atau diare? Nggak ada. Karena di surga nggak ada sakit penyakit. Sekarang kita lihat 1 Petrus 1 ayat 4. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Setelah cepet-cepetan baca, kita tanya lagi. Apakah surga itu ada? Ada. Apakah di surga ada kebinasaan, kerusakan, kehancuran? Tidak ada. Apakah di surga ada kecemaran, hal-hal yang kotor, dosa? Tidak ada. Apakah di surga ada sesuatu yang bisa layu, misalnya mawarnya layu, pohonnya layu? Jawabannya tidak ada. Nah, sekarang kita ajak mereka baca Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apakah surga itu ada? Ada. Apakah di surga ada ngengat? Nanti anak-anak tanya, ngengat itu apa ya? Ngengat tuh ya semacam kayak rayap, kayak gitu-gitu loh, yang bisa membuat kayu itu lapuk, gitu-gitu. Oh, enggak ada. Apakah di surga ada karat? Misalnya kayak besi itu bisa berkarat. Apakah gitu? Enggak ada. Apakah di surga ada pencuri? Terjadi perampokan? Oh, enggak ada. Oleh karena itu simpanlah hartamu di surga. Karena di surga enggak ada pencuri. Enggak ada perampok. Nah, kesimpulan dari semua ayat itu adalah ternyata surga itu ada. Jadi untuk hari pertama ini kita akan ajak anak-anak game meniup tisu untuk membuktikan angin itu nggak kelihatan tapi ada. Lalu kita giring mereka untuk memahami fakta bahwa surga itu ada, surga itu nyata. Oke ya. Jadi kartu karakternya adalah kartu karakter 59. Merindukan tanah air surgawi, longing for heavenly homeland. Merindukan tanah air surgawi di dalam hatiku, mencari kerajaan Allah dan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Ya, itu kita ambil cuplikan dari doa Bapa kami.
Lalu power statement-nya adalah aku akan merindukan surga di dalam hatiku karena aku akan pergi kepada Bapa. Oke, kita masuk ke hari 100. Hari 100 kita akan membuat video klip sederhana. Video klipnya seperti ini ya, teman-teman. Saya akan buat video klip sederhananya seperti ini. Sebentar ya, kalau di format PDF itu kan nggak bisa tercopy alamat YouTube-nya. Saya kembali ke Word-nya, coba sebentar. Untuk hari kedua dalam minggu ini dia YouTube-nya, saya copy dulu ya. Saya copy dulu teman-teman. Kita akan lihat videonya dari YouTube ya. Ini videonya ciptaan saya sendiri bersama dengan murid-murid saya. Ya, cara ngeceknya Anda pasang hidung Anda, lalu ya, ini dia cara membuat video klip sederhana yang seperti ini. Kita akan saksikan sama-sama. Oke. Ya, jadi cara membuat videonya itu gampang ya. Ambil karton, terus alas kaki kita atau kaki kita, telapak kaki kita itu dikasih pewarna. Mungkin lebih enak Anda bikin kayak cotton bud yang raksasa gitu, pakai stick apa gitu, terus Anda kasih kapas yang tebal besar. Kapasnya dibasahi di pewarna kue atau cat air, lalu dioleskan ke kaki kita atau pakai kuas juga boleh. Lalu kaki kita jiplakkan ke karton yang sebelah kanan, plek gitu. Untuk kaki kanan. Lalu kaki kiri kita jiplakkan ke karton yang sebelah kiri, plek gitu. Sehingga kita punya 2 gambar jiplakan kaki. Usahakan yang warnanya coklat ya. Kalau di video tadi kan warnanya hijau. Kenapa warnanya coklat? Agar semakin mirip dengan warna kulit ya, kulit manusia ya, walaupun warna kulit manusia pun bermacam-macam ya. Tapi yang paling mendekati itu coklat atau salem ya. Nah, lalu setelah itu kita bikin video play untuk kaki kanan saja. Play 1 detik lalu kita pause, cepat-cepat kita pause. Terus kita beralih ke kaki kiri, kita play lagi, pause lagi. Tapi posisinya dibikin ini di sini, ini agak atas. Video klik yang ketiga play-nya itu ganti kanannya yang atas. Kita geser, jadi kameranya kita atur sedemikian rupa. Sehingga nanti kalau sudah tersave, waktu di terplay itu dia seperti kaki jalan gini. Nah, pada saat materi ini dipraktekkan di GPDI Karisma Kalinegoro Magelang, dan kalau yang tangan itu dipraktekkan di GPDI El Shaddai Bayeman Magelang, itu anak-anak beneran nggak mau pulang, nggak mau diajak orang tuanya keluar kota. Pokoknya mereka nggak mau pulang tuh dalam arti orang tuanya udah selesai ibadah raya, udah nunggu di pintu, mereka terus tunggu papi mami terpaksa nunggu, semua mereka masih asik bikin apa namanya video-video itu ya. Senang sekali mereka ya. Jadi play and pause, play and pause, play and pause ketika tersave, begitu di play itu akan menjadi seperti ini. Coba kita saksikan sekali lagi ya biar lebih puas ya. Kita saksikan sekali lagi videonya ini. Sebentar. Sebentar, sepertinya belum kelihatan hasil. Tunggu ya. Ya, kita lihat sekali lagi ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Apa namanya, kakinya seperti kayak kaki orang lagi berjalan gitu ya. Nah, seru banget ya. Ini materi ini Anda bisa pakai untuk cerita apa saja yang berhubungan dengan kaki. Misalnya, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan, ada kata jalan kan. Jangan menuruti nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, itu ada kata jalan lagi. Misalnya
jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi ujungnya menuju maut, itu juga ada kata jalan. Terserah, pokoknya Anda atau berjalankah dua orang bila tidak berjanjian, itu bisa ya. Atau misalnya jalan orang benar dikenal oleh Tuhan. Nah, itu bisa. Jadi pokoknya yang ada hubungan dengan langkah-langkah kaki atau betapa eloknya kaki pemberita damai sejahtera, langkah-langkah kaki pemberita damai sejahtera, Anda bisa. Jadi ambil metodenya saja, nggak harus pakai materinya CCA ini ya. Nah, karena kita akan berbicara tentang perjalanan ke surga oleh Henok setelah dia mati, maka bridge to story-nya kita jelaskan apa sih penyebab kematian menurut Wikipedia. Ini sumbernya saya cantumkan di sini ya teman-teman. Menurut Wikipedia, penyebab kematian itu apa saja? Ada tertulis di situ. Kayak tambahan dari saya yang nggak dicantumkan di Wikipedia ini adalah bunuh diri dan malpraktek atau kesalahan pengobatan yang bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya ada satu lagi penyebab kematian yang saya hapus di sini karena dia menyebutkan orang yang tidur tidak bangun lagi. Nah, itu kenapa saya hapus? Saya khawatir anak-anak nanti khawatir kalau mereka tidur ketakutan kalau bangun nggak bisa bangun terus mati gitu ya. Jadi itu terlalu mencekam, yang itu nggak saya hadirkan di sini, saya kurangi. Nggak apa-apa lah, definisi nggak harus yang selengkap-lengkapnya ya, yang penting kita tidak bohong. Oke, berikutnya adalah kita ngajak mereka membuat video klip sederhana. Ini sudah saya cantumkan cara membuatnya. Lalu Bible story-nya Anda bisa pelajari sendiri di sini. Bible story ini yang ada tanda bintang seperti ini. Yang ada tanda bintangnya. Ini ya teman-teman ya. Ntar, annotate saya nyalakan dulu. Yang ada tanda bintangnya ini seperti ini, itu sumbernya saya ambil dari buku ini, dari buku Silsilah di Kitab Kejadian oleh Bapak Pendeta Abraham Park dari Korea, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi sumber-sumber saya cantumkan ya saudara. Dari dulu saya memiliki kebiasaan seperti itu, saya tularkan kepada Anda. Tolonglah terbiasa kalau bukan tulisan Anda, cantumkan sumbernya. Kalau Anda seminar, Anda nulis, makalah, skripsi, apapun juga, cantumkan sumbernya ya, supaya Anda itu berintegritas, jadi orang tuh yang berintegritas. Oke, lanjut ya, retelling story, ceritakan kembali. Terus kita ada beberapa pertanyaan untuk ngajak mereka mencerna lagi firman yang sudah didengar. Kita sampai kepada, wow, kenapa pemenggalannya seperti ini ya? Padahal tadi udah rapi ya. Baik, nanti saya akan ulangi pembuatan PDF-nya ini supaya lebih rapi lagi. Ya sengaja kita kasih watermark atau apa, menolong Anda kalau yang nggak tahu sumbernya, bisa mengetahui sumbernya, tertera di dalam materi ini, www.geniusshare-alkitab.com. Jadi kalau materi ini sudah berpindah tangan, dari A ke B ke C, tetap tidak menyulitkan Anda untuk mencantumkan sumber, karena semua tertera di dalam materi ini yang sudah di PDF-kan ya. Nah sekarang kita lihat di hari ke-101, surga adalah tempat yang berpenghuni. Kita akan tujuannya adalah anak-anak hidup berkenan kepada Allah. Anak-anak tahu bahwa di surga ada penghuninya. Dengan demikian mereka rindu untuk menjadi penghuni surga. Nah, untuk hari ini kita akan mengajak anak-anak membuat majalah dinding keluarga. Majalah dinding keluarga adalah seluruh aktivitas hari itu. Entah misalnya sarapan, atau sedang mencuci mobil, atau sedang mengerjakan PR, atau sedang menonton TV, atau apa itu, dibuat majalah dindingnya, difoto, diprint, atau gimana, atau dibikinkan tulisannya, atau laporan kegiatan hari itu, dihias-hias pakai pita, foto, dan sebagainya. Tujuannya pembuatan majalah dinding ini apa? Untuk kita setelah itu kita evaluasi kegiatan kita hari ini yang termuat di majalah dinding keluarga itu, kira-kira kalau dilihat oleh Bapak Surgawi itu, Bapak Surgawi akan melihatnya dengan tersenyum atau tidak ya? Kira-kira kita akan menyenangkan Bapak Surgawi atau membuat Bapak Surgawi itu sedih ya? Kita tulis di situ. Maksudnya kita diskusikan di situ. Ya, halo Kak Dorcas Dunga, shalom.
Shalom Kak Dorcas. Salam Ibu, minta maaf terlambat. Ya nggak apa-apa. Tolong Keluar. yang nanti kita pelajari ini dipraktekin di gereja kakak ya. Iya Bu. Ya, Kak Dorcas Dunga ini adalah teman kita dari Sumba tapi tinggal di Bali ya. Di kota apa Kak? Denpasar ya? Denpasar. Gerejanya tempat kakak melayani gereja apa Kak? GJKI. GJKI ya, Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Oh, Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Pusatnya di Jakarta ya? Saya enggak tahu pusatnya sih, di Bali juga pusatnya sih, cabangnya doang tempat pelayanan saya. Oh, oke. Terima kasih Kak informasinya. Saya berdoa untuk gereja kakak ya, pelayanan kakak juga. Baik, ya. Jadi kita bikin majalah dinding. Setelah kita buat majalah dinding, kita ajak anak-anak untuk mendiskusikan kira-kira kalau Tuhan Bapa Surgawi itu melihat kegiatan kita hari ini, Tuhan akan tersenyum atau Tuhan akan nggak suka lihat kegiatan kita. Nah itu lalu kita akan menceritakan ke mereka tentang Henok. Henok itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Selalu suka membuat Tuhan itu tersenyum. Apa yang dilakukan Henok selama 300 tahun lamanya? Henok itu menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Oleh karena itu Henok itu nggak ngalami kematian, dia langsung diangkat ke surga. Kenapa? Karena didapati, ditulis dalam Alkitab, Henok itu bergaul dengan Tuhan, Henok itu berjalan bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi kesimpulannya, kalau dikatakan di Alkitab Henok terangkat ke surga, surga itu ada, dan surga itu ada penghuninya, ada yang tinggal di sana. Ya, kita akan lihat Ibrani, minta tolong Kak Dorcas boleh bacakan ya. Ibrani 12. Iya Ibu, saya ambil Alkitabku dulu. Oke. Ibrani 12. Ayat 22 sampai 24. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24, Kak. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada anak yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Wow, itu ya. Jadi kita jelaskan ke anak-anak di surga itu ada siapa aja. Ada Henok, ada malaikat Tuhan, ada orang-orang juga di sana. Tuhan Yesus juga ada di sana. Bisa kita lihat siapa aja penghuni surga itu di Ibrani 12 ayat 22-24. Nah, makanya Tuhan itu ingin kita menyenangkan hati Tuhan. Henok ini karena dia menyenangkan hati Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia nggak mati, langsung dibawa Tuhan naik ke surga. Wow. Lalu kita lanjut ya. Hari berikutnya adalah surga adalah tempat yang disiapkan. Kita akan menirukan gaya pemusik. Nanti ada ada channel YouTube yang bisa Anda buka ya. Channel YouTube yang Anda bisa buka. Kalau nanti kepengen langsung dapat videonya, Anda bisa lihat di website setelah saya edit ya materinya di website geniuscaraalkitab.com. Nah, kita akan lihat YouTube-nya seperti ini. Ya. Lalu nanti anak-anak, thank you Mel. Nanti anak-anak akan kita ajak menirukan gaya pemusik ya. Terserah pemusiknya apakah itu gitaris, apakah itu pemusiknya itu apakah drumnya ataukah apa gitu ya. Kita lihat di sini ya. Oh,
Tidak dapat dijangkau. Sebentar ya, saya ulangi. Tunggu ya. Oh, bentar. Ini kayaknya, oke. Ada ketikan linknya tadi salah ya. Jadi kita putarkan anak-anak musik ini, mereka mengirimkan suara alat musiknya ya. Oke. Seperti itu ya. Waktu kita putarkan ke anak-anak, mereka akan menirukan suara ketipungnya, gayanya pemain ketipungnya, perkusinya, gayanya pemain drumnya, gayanya keyboardisnya. Mereka suruh menirukan ya, sengaja saya ambil lagu Sukacita Surga karena kita sedang membahas surga, gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Memutarkan gaya pemain musik ya. Lalu setelah itu kita bahas Henok terangkat ke surga. Ya. Henok adalah orang pertama yang diangkat ke surga dan tidak mengalami kematian. Henok hidup beriman kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidupnya berkenan di hati Tuhan. Henok diangkat ke surga. Tahukah kamu bahwa pada zaman purbakala atau di zaman Henok hidup, sudah bernubuat tentang akhir zaman. Wow. Nubuatan yang ditulis di Alkitab adalah suatu perkataan yang mengatakan hal-hal yang akan terjadi. Mungkin anak-anak nggak tahu nubuatan itu apa sih, kita jelasin. Nubuatan itu adalah hal-hal yang akan terjadi tapi dikatakan sekarang. Suatu saat nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu namanya nubuatan. Nah, banyak daripada nubuatan para nabi itu sudah digenapi, tapi ada juga yang belum digenapi. Digenapi itu maksudnya terjadi, benar-benar terjadi seperti yang dikatakan. Nah, kita akan lihat nubuatan Henok di Yuda 1 ayat 14 sampai 15. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi Henok itu udah dari zaman purbakala dulu, dia sudah bernubuat. Itu bisa kita baca di Yuda 1 ayat 14 sampai 15. Artinya Henok orang yang hidup sebagai bapak leluhur atau orang yang hidup yang masih zaman awal-awal dulu, dia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan di akhir zaman. Ya, dari mana dia tahu? Dari Tuhan. Orang yang hidup dengan Tuhan itu bisa peka, bisa mengetahui isi hati Tuhan. Nah, Henok itu menubuatkan suatu saat nanti Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Wow, luar biasa ya. Zamannya masih jauh ke depan dia sudah menubuatkan. Nah, apa hukuman itu? Hukuman untuk orang-orang fasik adalah api neraka yang kekal. Sedangkan Henok sendiri tinggal di surga bersama Tuhan. Nama Henok itu ada artinya. Nah, ini saya kasih tanda bintang. Teman-teman, ini saya kasih tanda bintang karena materi yang ada tanda bintangnya ini saya ambil dari bukunya buku yang sama, silsilah dari kitab Kejadian yang ditulis oleh Bapak Pendeta Abraham Park. Oke ya.
Jadi nama Henok itu juga memiliki arti orang yang menerima kepercayaan untuk suatu tugas atau permulaan atau guru yang mengajar. Artinya Henok itu dimungkinkan dari arti namanya dia mengajar pada zamannya. Dia bernubuat, dia mengajar. Dia sampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dia menjadi guru pertama yang mengajarkan tentang kebenaran bahwa orang yang hidup berjalan bersama Allah dengan iman itu akan mendapatkan hidup kekal. Ya. Oke, tadi kan mereka kita ajak menandai Alkitab tuh waktu bridge to story, Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di bagian akhir daripada Bible story ini nanti kita ajak mereka membaca lagi bagian Alkitab yang tadi sudah ditandai. Baik, kita lanjut ke hari berikutnya yaitu hari ke-103. Hari ke-103, surga adalah tempat yang sempurna. Kita ajak anak-anak menonton video tentang surga. Ya, kita ajak anak-anak menonton video tentang surga. Tunggu ya. Saya carikan dulu link YouTube-nya. Ini ya, video tentang surga. Nanti kita jelasin ke anak-anak bahwa yang divideokan ini nggak ada sekukunya, nggak ada sekecil apapun, nggak ada, karena surga itu jauh lebih indah dari ini. Manusia mau menggambarkan keindahan surga itu mustahil, karena surga yang seindah itu gimana cara menggambarkannya susah. Ini hanya manusia berusaha menggambarkan surga itu seperti apa sih. Yuk kita lihat sama-sama. Tapi nanti kalau di surga, oh pasti jauh lebih bagus dari ini. Ini memang nggak ada apa-apanya. Kita jelasin. Oke, kita akan ajak mereka melihat video tentang surga. Video ini nggak asal-asalan ya, saya sudah pilihkan yang terbaik. Imagine how it would feel if you could learn to play worship guitar like a pro in just 10 days. Listen, I know that sounds crazy, but I can... Dan seterusnya ya saudara, itu menggambarkan keindahan surga yang ditulis di kitab Wahyu. Ya, surga itu seperti apa, batu permatanya seperti apa, nama-nama yang tertulis di pintu gerbangnya itu seperti apa, kotanya itu seperti apa gitu ya. Itu dibuat oleh orang yang membayangkan surga itu seperti apa gitu. Ya. Jadi itu dibuat oleh orang-orang yang membayangkan surga itu seperti apa. Tapi kita jelaskan ke anak-anak, surga itu jauh lebih indah dari ini, anak-anak. Ini mah nggak ada apa-apanya. Ini aja kita udah terheran-heran. Apalagi yang surga yang sebenarnya. Oh, kita akan, oh, amazing. Gitu ya, saudara. Kalau ada penggambaran tentang surga yang dibuat untuk anak-anak, saya udah teliti beberapa. Saya nggak berani merekomendasikan video-video itu kalau yang tertera di video itu di Alkitab nggak ditulis. Kalau Alkitab nggak menulis gambaran surga seperti itu, tapi di video untuk anak-anak ada, saya nggak mau rekomendasikan. Karena saya hanya mau menggambarkan itu yang memang tertera di Alkitab. Ya, di surga itu ada binatang nggak? Ada. Karena kan Elia dijemput dengan kuda berapi, lah itu kan kuda. Kuda itu kan binatang. Di surga ada makanan nggak? Ada. Perjamuan anak domba Paskah itu kan makan-makan. Itu saya berani mencantumkan, maksudnya menjelaskan ke anak-anak di surga itu ada makanan, di surga itu ada penghuninya, di surga itu ada rumah nggak? Ada. Lah itu kita berani. Terus kalau menggambarkan di surga ada dinosaurus enggak? Lah itu yang saya enggak berani ya. Di surga itu apakah ada taman bermainnya enggak? Lah itu yang saya enggak berani. Alkitab enggak menulis, saya enggak berani. Jadi kalau saya udah survei beberapa video tadi, siapa tahu ada yang lebih berbau anak-anak yang kartun atau apa.
Ternyata saya nggak berani merekomendasikan kalau memang penggambaran tentang surga itu nggak nyata-nyata itu ada di Alkitab, saya nggak berani ya. Daripada menyesatkan ya teman-teman ya. Lebih baik kita pilih video orang dewasa yang nggak disetting untuk anak-anak, tapi lurus, nggak menyesatkan gitu kan. Baik. Berikut ini adalah kita menjelaskan tentang Elia, bahwa Elia itu dijemput dengan kereta api berkuda. Ya. Wow, luar biasa kita jelaskan. Kereta kuda berapi ya, kereta api berkuda. Kereta kuda berapi ya, bukan kereta api berkuda ya. Saya salah lagi tadi. Aduh. Maaf teman-teman. Nah, kita lihat Elia dijemput sama Tuhan naik ke surga. Di surga nggak perlu stres lagi, nggak perlu ketakutan lagi. Elia sempat ketakutan ketika diintimidasi sama si Isabel gitu kan. Tapi si Elia ini diangkat Tuhan ke surga. Di surga nggak ada ketakutan, nggak ada kesakitan lagi, nggak ada stres lagi gitu kan. Oh, ini ya, kita masuk ke ini Bible story atau narasinya. Kenapa ada dua di sini? Oh, saya lupa menghapus yang ini, saudara. Nanti saya edit ya. Jadi, oh ini materi yang minggu lalu lupa kehapus, yang Baal, Elia, dan Baal datangkan api ya. Baik, nanti saya edit. Yang betul yang ini ya. Yang Bible story narasi ini, yang bagaimana Elia itu diangkat Tuhan naik ke surga. Lanjut, kita akan lihat hari berikutnya. Kita akan game angka 40. Karena Tuhan Yesus itu naik ke surga di hari ke-40. Setelah kebangkitannya, kita akan bikin anak-anak game angka 40. Oke, jadi mereka akan kita siapkan alat dapur. Alat dapur. Mereka hanya boleh membunyikan bel alat dapur tuh jika pertanyaan kita tuh jawabannya adalah angka 40. Kalau tidak, angka 40 mereka nggak boleh bunyikan. Contoh, ini ya. Contoh seperti ini, tunggu, saya atur dulu. Contoh seperti ini ya. 40 ditambah 1 dikurangi 1. Nah, waktu saya nyalakan, bunyikan ini betul, karena jawabannya 40. Tapi kalau 40 dikurangi 1, saya bunyikan, saya salah. Karena apa? 40 kurangi 1 kan 39. Jadi hanya yang jawabannya 40 boleh bunyikan belnya. Siapa yang bunyikan bel pertama dan memang jawaban dia benar bahwa dia membunyikan bel untuk angka matematika yang jawabannya 40, dia dapat poin. Tapi kalau dia asal-asal membunyikan bel cepet-cepetan padahal jawabannya bukan 40, nilainya dikurangi. Nanti siapa yang nilainya paling banyak menang. Wah, jadi kita mau main matematika sama anak-anak. Lalu nanti kalau anak-anak penasaran, kenapa kok kita main game angka 40? Karena baru kita masuk ke Bible story-nya Yesus di hari ke-40 itu naik ke surga. Yesus naik ke surga, kita ajak anak-anak hitung di tanggalan, tanggal berapa hari Jumat Agung, tanggal berapa hari Paskah, tanggal berapalah hari kenaikan. Ya. Oke. Kita jelaskan Henok diangkat ke surga, Elia diangkat ke surga, ternyata Tuhan Yesus juga naik ke surga, terangkat ke surga. Pada saat Yesus terangkat ke surga, dia memberkati umatnya. Itu kita akan tunjukkan ayatnya di Lukas 24 ayat 51 ya. Semua ayat itu ada di bagian awal ini, Saudara. Semua ayat yang harus kita baca itu ada di bagian awal dari materi ini, supaya semua ayat yang terkait itu Anda baca dulu. Jangan sampai ada yang terlewat, ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke hari berikutnya, yaitu tempat di mana ada penyembahan yang sempurna. Kita akan pakai game sekejap mata. Game sekejap matanya kayak gini ya. Seorang pemimpin akan berkedip setiap 1 detik. Gunakan detakan jarum jam pada jam dinding atau jam tangan untuk metronomnya. Jadi tak, 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 tak. Ini saya sesuai jam dinding di rumah saya.
Lalu letakkan garis start sama garis finish. Siapkan satu bel alat dapur untuk mengetuk sesuai jam detiknya jam dinding tadi. Lalu setiap orang akan bergerak mematung dalam hitungan detik. Nah, siapa yang sampai garis finish duluan menang. Jadi saya gambarkan seperti ini ya Kak Dorcas sama teman-teman. Di sini ada garis start ya. Di sini ada garis start. Lalu di sini ada garis finish. Garisnya mohon maaf kalau nggak lurus nih. Ya kan? Nah, di sini akan ada pemimpin yang memberikan aba-aba sesuai jam dinding. Jam dinding atau jam tangan, pokoknya sesuai detik lah. Pakai stopwatch juga boleh. Nah, lalu ini dia pakai kedipan mata. Dia harus berkedip, tip, 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 berkedip. Lalu orang di sini harus mengikuti detik yang sama untuk membunyikan bel alat dapur, misalnya gelas sama sendok. Misalnya gelas sama sendok ya, dibunyikan ting, ting, ting. Setiap bunyi ting ini orang-orang yang di sini ini harus bergerak. Tapi setiap bergerak 1 detik mematung, 1 detik mematung, 1 detik mematung. Jadi nggak boleh lari, nggak boleh jalan. Jadi mereka nanti akan berusaha mencapai garis finish cepet-cepetan. Gitu ya. Jadi misalnya gini, set, diam, set, diam, set gitu. Nanti siapa yang paling cepat sampai di garis finish, itu dia yang menang. Tapi benar-benar mematung ya, setiap detik, set, matung, set, matung lagi, set, otomatis setiap orang akan berusaha langkahnya sebesar-besarnya. Tapi kalau dia jatuh karena terlalu besar langkahnya, mau nggak mau detik berikutnya dia harus bangun dulu, malah kalah, ya kan. Nah, seperti itu ya, itu namanya game sekejap mata. Nah, ini saya ciptakan gamenya teman-teman. Karena apa? Untuk menjelaskan ke anak-anak sekejap mata itu seperti apa sih? Untuk ketika nanti Tuhan Yesus datang, kan dia mengubah tubuh kita dalam sekejap mata dari tubuh fana menjadi tubuh mulia. Ya. Nah, itu nanti kita jelaskan. Siapa nanti yang akan mengalami itu? Orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Termasuk kita, kalau pas Tuhan Yesus datang kembali kedua kali kita belum mati, tubuh kita dalam sekejap mata akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Gitu. Bukan tubuh biasa, tubuh mulia itu nggak bisa pusing, nggak bisa sakit, nggak bisa diare, gitu, ya, nggak bisa sesak napas, nggak bisa batuk, nggak bisa pilek. Kita jelasin ke anak-anak. Nah, siapa orang-orang ini yang diangkat? Yang namanya tertera di dalam kitab kehidupan anak domba, gitu. Seperti itu materi kita. Banyak dari materi kita minggu ini menggunakan kartu karakter nomor 59, merindukan tanah air surgawi. Longing for heavenly homeland. Merindukan tanah air surgawi di dalam hatiku, mencari kerajaan Allah dan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Seperti itu materi kita hari ini. Saya hanya menjelaskan metode-metodenya saja, dengan harapan supaya teman-teman bisa praktekkan metode ini, nggak harus dari materi ini. Tapi kalau mau praktekkan materi ini, bisa dipraktekkan di panti asuhan, bisa dipraktekkan untuk devotion di sekolah, karena materi ini urut kejadian Pak Wahyu, kerangkanya seperti Henoknya tadi, urut kejadian Wahyu, tapi tema dari Henok itu menjadi tematik juga. Selain kita urut PLPB, kita juga ada tematiknya. Anda bisa pakai materi ini jadi materi harian di panti asuhan, di sekolah jadi materi devotion, atau Anda bisa pakai materi ini di family, atau Anda bisa pakai materi ini di komsel anak, atau juga bisa dipakai di sekolah minggu, atau bisa juga dipakai di mana saja Anda mau pakai, silakan. Jangan lupa untuk menyebutkan sumber ya, teman-teman. Ini supaya untuk kebaikan Anda sendiri, supaya Anda menjadi orang yang berintegritas ya. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ada pertanyaan apa enggak? Kalau dari saya sih tidak ada, Bu, tapi Kak Dorcas, oh sebentar. Saya lupa pakai headsetnya, jadi Kak Dorcas ngomong saya nggak dengar deh. Ada pertanyaan apa enggak, Kak Dorcas?
Kalau dari saya tidak ada pertanyaan, Bu, tapi mau ngucapin terima kasih. Saya sudah pernah praktekkan yang pelajaran jangan membunuh. Oh, sebentar. Saya kok tertarik nih sama Kak Dorcas, mau saya spotlight nih. Coba Kak ceritain jangan membunuhnya gimana tuh ceritanya. Yang mana? Kan ada 1 minggu full kan? Yang mana materinya? Yang materinya yang Habel itu, yang awalnya sih sambil menggambar, yang metodenya sambil menggambar, sambil bercerita. Jadi sambil saya cerita, anak-anak menggambar batu, menggambar ini rumah, menggambar penjara, pokoknya ada yang gambar pistol, pisau, sabit, pokoknya alat-alat kayu bermacam-macam dah mereka. Jadi mereka senang sekali. Jadi mereka tetap ingat terus. Ternyata saya ajarin mereka juga kalau udah besar nanti, kalau kita terus menjadi orang yang jahat, kita akan masuk penjara. Dan mereka tidak mau masuk penjara. Luar biasa. Nah, Kak Dorcas, saya mau tanya nih. Beda ya, kalau kita cerita terus mereka suruh kita diem, kita menyuruh mereka diem, terus dengan pada saat mereka gambar, mendengarkan cerita kakak, lebih nancep yang mana? Lebih masuk, mereka lebih ingat tuh pada saat bersamaan mereka gambar, dengar cerita kita, atau tunggu kita cerita selesai dulu, baru mereka gambar gitu. Teori dan praktek lebih bagus menurut kakak dipisah atau dicampur kayak begitu? Kalau dari saya, setelah saya praktekkan, lebih bagus banget dicampur. Dicampur kan? Teori dan praktek dicampur kan? Kak Dorcas sudah paham yang saya maksudkan. Thank you ya Kak Dorcas, sangat memberkati sekali hari ini. Minggu lalu saya suruh mereka, kemarin kita pelajaran apa, mereka langsung ingat, mereka gambar ulang apa yang mereka ini di papan kan. Ada yang gambar pistol, mereka punya ide-ide yang baru lagi. Oh, ini bisa loh Kak dipakai kalau membunuh gitu ya. Ide yang baru ya. Senang banget sih. Iya, luar biasa ya Kak. Ternyata Kak Dorcas dapat pengalaman baru. Siapa bilang kalau ngajar tuh anak-anak harus duduk diam, duduk manis. Itu yakin itu adalah cara terbaik untuk mereka ngingat firman atau konten yang kita berikan? Belum tentu. Justru kita sebagai guru tuh jangan maniak, harus dilihat muridnya, harus muridnya diem semua melototin kita, harus muridnya duduk anteng diem gini, nggak goyang, bahkan napas saja takut, dadanya bergerak. Siapa bilang itu adalah cara yang paling benar? Karena terbukti ya, Kak Dorcas, waktu Kak Dorcas cerita mereka sambil gambar, itu telinga mereka terbuka ternyata. Ternyata mereka sambil gambar tuh sambil ngedengerin. Karena apa? Mereka masuk di suasana yang asik. Nggak menjadikan mereka tuh kayak bersalah, goyang dikit salah, goyang dikit dimarahin, ini dikit nggak boleh, ini dikit nggak boleh. Lalu mereka diam karena takut dimarahi, karena mereka tegang. Itu yang kita ceritakan malah nggak masuk. Tapi ketika kita ajak mereka gambar, gini, malah seru ya. Kak Dorcas, bener nggak? Seru banget. Bener ya? Nah, saya dorong Kak Dorcas praktekin terus. Nanti kalau ada kelas setiap Sabtu itu Kak Dorcas bisa saya kasih kesempatan cerita keseruan bersama dengan anak-anak. Karena perlu Kak Dorcas, perlu untuk mengubah paradigma guru-guru di Indonesia. Kebanyakan guru-guru itu memisahkan teori, gambar tuh nanti aja. Jangan sembari kita cerita anak-anak gambar, nanti mereka nggak memperhatikan, nanti mereka nggak ngerti ceritanya. Siapa bilang? Setelah Kak Dorcas praktekkan, minggu depan ditanya, minggu lalu ceritanya apa? Mereka ingat semua. Tapi kalau kita dengar cerita dulu, setelah itu gambar. Minggu depan ditanya, minggu lalu ceritanya apa? Lupa. Iya. Gitu. Terus tentang Yesus itu kan, saya ajarin tentang Yesus. Saya ambil kertasnya, saya gunting, saya ajarin mereka, tiba-tiba jadi salib. Mereka senang sekali. Oh, yang salib itu kakak udah praktekin ya? Saya ajarin mereka, oh Yesus telah mati di atas kayu salib gitu. Karena ada juga anak-anak Katolik yang ikut. Orang tua ini 3 orang, jadi senang banget. 3 orang. Ya? Iya. Oh, jadi kakak yang mempraktekkan kertas digunting-gunting gambar salib itu kakak hanya tunjukkan salibnya toh apa sambil yang lain? Jesus love you, pilih cross atau hell. Oh, bisa Kak dijadikan pengajaran berseri. Yang minggu ini yang salibnya, minggu depan yang kenapa Yesus mati minggu lalu Kak Grace, Kak Dorcas jelaskan karena Yesus mengasihimu. Bentuk yang Jesus love you. Nanti minggu depannya berseri lagi. Pilih Yesus atau neraka hell. Nah, supaya nggak bosen, Kak.
misalnya minggu ini gunting sama buka gambar salibnya, Sabtu depan misalnya diganti Kak, bikin lagi baru, tapi yang Jesus Love You-nya itu diwarnai. Misalnya minggu depannya lagi yang apa namanya pilih cross atau hell, kita akan cepet-cepetan nyusun. Setelah diajarin, dibongkar-bongkar, diacak-acak. 1, 2, 3, cepet-cepetan nyusun, jadikan lomba. Misalnya gitu. Misalnya minggu depannya lagi kertasnya diganti, nggak harus pakai kertas yang HVS, diganti misalnya pakai kertas origami. Bikin yang model kecil origaminya kan biasanya bujur sangkar. Kita bagi 2 dulu, dilipat, dia jadi persegi panjang kan. Nah, dari persegi panjang bikin bentuk yang kecil, yang salib yang kecil. Jadi kita bermain di variasi ukurannya, ukuran kertasnya. Kayak misalnya origami, setelah itu nanti bikin yang Yesus berkata, I am the life, akulah jalan kebenaran dan hidup. Emang nggak ada cara lain? Nggak ada, harus lewat Yesus. Nah itu misalnya ditempel, yang kecil-kecil itu kita tempelkan misalnya di karton yang bagus jadi kartu, misalnya gitu. Pokoknya kakak bisa jadikan pengajaran berseri. Dan itu kakak tulis dulu idenya, minggu pertama ini mau yang keluarkan salibnya doang. Mereka udah seneng tuh. Minggu depannya yang apa? Minggu depannya yang apa? Yang apa? Sampai itu kan ada 9 toh Kak, kalau nggak salah. Iya. Kakak video saya nggak itu? Ada 9 kan? Nomor 1, Iya. Allah Bapa Sang Pencipta. Allah Bapa Sang Pencipta. Minggu keduanya adalah dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Itu kan yang kertasnya dilipat tuh. Minggu depannya apa? Lama-lama nanti kalau sudah sampai 9 langkah itu, kakak bikinkan ulangan, tes, kuis. Nah, dari itu kita bisa lihat sejauh mana mereka menangkap firman. Terus nanti kakak latih mereka untuk ngabarkan Injil, lomba presentasi. Siapa yang ngabarkan Injilnya paling lancar dengan itu semua pakai video saya itu boleh dipakai untuk lomba presentasi, siapkan hadiah yang menarik. Nah, kalau misalnya kakak bikin lomba, nggak punya hadiah, saya bisa bantu nih. Dari yayasan saya nanti bisa kirim hadiahnya. Tapi kakak kirimkan video-videonya ke saya. Supaya saya muat di website saya, memberkati seluruh Indonesia, menginspirasi guru-guru yang lain, nggak mau kalah sama Kak Dorcas Dunga. Kak Dorcas Dunga aja di Bali bikin kayak gini, aku juga mau bikin nih, gitu. Untuk men-trigger atau memberi pemantik ide untuk guru-guru yang lain, mereka juga kayak termotivasi untuk bikin yang sama. Amin. Waktu itu saya ngajar di Facebook ini, Kak Dorcas ikut ya? Yang ngajar apa Bu? Yang salib dipotong-potong tuh, gambar kertas dipotong-potong keluar salibnya itu Kak Dorcas ikut ya? Iya, ikut Zoom. Nah, ikut Zoom kan? Nah, itu kan ada videonya. Video dari PowerPoint saya itu kan ada di YouTube. Nih, saya kasih tunjuk teman-teman ya. Kalau cari videonya gampang nih. Nah, carinya di YouTube-nya. Mungkin Kak Dorcas belum tahu nih pemakaian YouTube-nya nih. Cari di YouTube. Terus Kak Dorcas cari di sini kata website saya, channel YouTube saya atau kanal YouTube saya itu Zenius. Cara Alkitab. Kita buka ya. Kita buka, ini adalah channel YouTube saya. Setelah itu teman-teman cari yang ini loh. Video, klik video ya. Klik video, cari yang ini nih. Cara kreatif kabarkan Injil. Kak Dorcas, saya ketangkap nggak? Nangkap, Bu. Kak Dorcas klik cara kreatif kabarkan Injil 2021, klik. Nanti cara pakainya ini adalah Kak Dorcas pakai media apa? Pakai handphone atau pakai notebook atau pakai laptop atau pakai LCD terserah. Di play and pause. Jadi misalnya kita mau pakai halaman 1 dulu, di play kan? Pause dulu. Waktu kita pause ini, kita ngomong dulu, aku diselamatkan karena anugerahnya. Ini judul materi kita hari ini. Play lagi. Play lagi, pause. Ini memang berupa video, PowerPoint, tapi berupa video. Lalu nanti kita jelaskan 9 berita kabar baik. Allah Bapa itulah yang menciptakan kita. Play lagi. Pause. Di sini ada foto kertasnya. Ini kertasnya masih berupa lembaran biasa. Kita jelaskan.
Dunia dulu belum berbentuk dan kosong. Lalu Tuhan ciptakan. Ini sudah ada ayat-ayatnya, Kak. Enak. Setelah itu kita play lagi. Lalu kita pause. Di sini kita jelaskan bahwa kita diciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan, bla bla bla. Terus Kak, semua foto-fotonya ada di sini. Ini tinggal di pause nomor 2 sampai nomor 9. Ini kan yang saya pakai untuk ngajar di Zoom tempo hari. Kakak bisa ambil di Jenius Cara Alkitab ini free download. Iya, Kak. Oke ya. Jadi cara carinya, ketik aja di YouTube Jenius Cara Alkitab. Setelah ketemu channelnya, cari video yang judulnya MP4 Cara Kreatif Kabarkan Injil 2021. Ini materinya tinggal di play and pause. Ini nggak ada suaranya, Kak, karena kita nggak membutuhkan musik di sini. Ini nggak ada suaranya, memang khusus untuk peraga. Kalau kita ngajar, supaya kita anak-anak lihat fotonya habis ini seperti apa, gambar lipatannya, ayat-ayatnya udah tertera di sini semua. Nih, tak tonton aja ya. Iya, Kak. Nih kan? Iya, Kak. Semua lipatannya, foto-fotonya sudah ada di sini. Ini juga supaya lurus di sininya. Ini kan cepet, Kak. Kalau supaya nggak cepet kayak gini, Kakak pause aja, dia akan berhenti. Oke ya. Sip. Baik. Kerinduan saya adalah kita semua akan semakin maju dalam pelayanan anak. Shalom Bu Ingrid, shalom Kak Natalia, shalom Kak Dorcas. Ya, jadi saya adalah ayo kita semua maju dalam pelayanan anak karena ini kita ada di akhir zaman, kita rebut sebanyak mungkin anak-anak untuk kerajaan surga. Dan kita masuk dalam era percepatan, kita minta supaya Tuhan membuat suatu percepatan untuk transformasi atas bangsa kita melalui pelayanan kita. Jadi Kak Dorcas kalau lihat murid-muridnya Kak Dorcas misalnya 10 atau 20, jangan lihat 20 itu. Tapi lihat ini generasi Indonesia. Sometimes 20 ini ada yang jadi presiden, siapa tahu. Ada yang jadi gubernur, ada yang sometimes dia akan jadi kepala sekolah, akan jadi dosen, akan jadi pedagang, akan jadi artis, akan jadi apa. Lihat 10 ini sebagai potensi 10 pemimpin atas bangsa kita. Kayak gitu Kak Dorcas. Jangan melihat, ya muridku cuma 3, muridku cuma 2. Nggak usah lihat itu. Lihatlah potensi di dalam diri mereka. Karena Tuhan bilang, siapa yang bagi yang terkecil ini akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga itu, Tuhan melihat potensi anak-anak ini sangat besar. Seperti itu ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Untuk itu minta Kak Dorcas ya, tutup dalam doa. Kak Dorcas tadi mengucapkan terima kasih kepada saya, tapi yang sebenarnya adalah semua ini karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita diberi kesehatan, Tuhan kasih hikmat untuk membuat materi, Tuhan kasih semangat Kak Dorcas untuk ngajar, mempraktekkan, semuanya itu anugerah Tuhan. Ya, jadi kita mau kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Kak Dorcas boleh tutup dalam doa sebelum kita selesai dengan kelas kita hari ini. Ya. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur di mana Bapa masih memberikan kami kesehatan, kekuatan hingga sampai saat ini. Kami masih belajar bersama-sama. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, suruh guru yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Menjadi guru-guru yang memiliki kreatif yang baru Tuhan. Dan kami akan mengajar, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki iman yang kuat, memiliki pengetahuan yang benar Tuhan. Bahkan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat Ibu Grace, kiranya Kau Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan dia kekuatan, kesehatan, berkati keluarga, bahkan anak-anaknya Tuhan, tolong dia. Setiap kesulitan yang ia hadapi, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan hamba-Mu. Kami berdoa buat Ibu Natalia, buat Ibu Ingrid yang saat ini bersama-sama belajar bersama-sama, kiranya Engkau Tuhan menolong kami agar apa yang kami pelajari kami bisa praktekkan dimanapun kami berada dan pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Dorcas. Thank you teman-teman yang udah gabung hari ini. Thank you teman-teman Facebook semua.
bisa dipraktekkan ide-ide kreatif dari Jenny secara Alkitab semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Bye, God bless you all.